Ahli Satya Sinaburi, Wajah Bisani, Yoko yang kami muliakan para sultan, para raja yang hadir pada malam ini, malam yang penuh kemudahan dan senantiasa mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya sangat tersanjung bisa menyampaikan yang ada pada pengalaman kita pada detik-detik terakhir ini, bahwa pada tanggal atau 28 Oktober 1928 ya, pemuda kita sudah bersumpah. Jadi mengandung makna sumpah itu adalah sebuah perjanjian ikrar ya, yang tidak bisa kita pungkiri. Maka kalau kita melanggar 3 hal tadi, maka kita akan sumpah. Begitu kira-kira. Jadi pemuda bersumpah. Nah, sumpah itu mengandung makna yang dalam bagi kita sebagai bangsa dan negara. Nah, kita lihat beberapa perkembangan terakhir, tahun-tahun terakhir ini. Sumpah itu sudah tidak lagi menjadi perekat dalam konteks NKRI kita. Kita melihat bahwa pemuda kita rasa kenasionalisme sudah mulai berkurang. Karena banyak faktor yang berkembang dalam konteks kehidupan kita. Misalnya bahasa, ya, bahasa kita juga sudah mulai tergerus, ya, terutama dalam bahasa-bahasa kita, dalam bahasa lokal kita sudah mulai tergerus dengan pengaruh bahasa-bahasa asing. Dan ini tidak lagi melambangkan apa sih sebenarnya makna dari sumpah. Bahasa kita itu adalah bahasa Indonesia. Ya. Bahkan kita lihat juga, mohon maaf ini, ya, tulisan-tulisan kita beberapa tempat sudah menggunakan bahasa asing. Nah, ini, dan kita melihat juga di berbagai laporan media, ya, tanah air kita pun sudah, ya, 70% tanah air kita ini sudah dikuasai oleh bahasa asing. Sebab juga terjadinya hal-hal yang juga tidak kita inginkan. Misalnya konflik pertanahan, ya, yang terjadi di daerah-daerah diberikan HGU misalnya, ya, katakanlah 30.000 hektar yang digarap menjadi 35. Ini terjadi konflik horizontal antara masyarakat yang memiliki tanah dengan penguasa. Nah, ini yang terjadi, tidak ada penyelesaian. Tambang kita misalnya, seperti di daerah kami Jambi itu hari ini truk itu beredar hampir 15.000 bahkan 6.000 sehari. Jadi jalan negara macet, ya, bahkan sudah 80 orang mahasiswa dosen meninggal, ya, luar biasa. Jadi jalan negara itu sudah dikuasai oleh pengusaha, ya, terjadi itu dan tidak bisa kita pungkiri. Dan ini menjadi satu hal yang menjadi kasat mata kita lihat setiap hari. Dan mobil-mobil truk itu parkir di mana-mana. Mungkin Bang Eki pernah di Jambi lihat itu, luar biasa macet. Ya. Tidak ada semacam rasa sense of belonging dari mereka. Padahal kita sudah tahu bahwa dan jelas bahwa negara ini lahirnya adalah dari sumbangan para sultan kita, yang ratusan bahkan ribuan triliun telah memberikan sumbangsi untuk kemerdekaan. Hari ini apa yang mereka dapatkan? Ya, kalau Jambi, ya, minyak, batu bara dan sebagainya, mereka cuma dapat debunya saja. Apa sih sumbangsinya? Tidak ada. Ya, bahkan anak-anak kita hari ini banyak yang mengalami putus sekolah dengan pengaruh-pengaruh ekonomi secara global. Nah, jadi rasa kepedulian itu sudah mulai berkurang. Negeri ini milik sultan. Sultan yang menghadiahkan kepada negara. Ya. Tidak bisa dipungkiri karena dia komisaris utama. Ya, makanya saya berharap dalam konteks kehidupan kita memperingati 24 Oktober ini, para sultan inilah nanti kita berharap, walaupun itu diskusinya panjang, yang kita harapkan menjadi utusan daerah yang mulia. Dia utusan daerah yang dia tahu betul tentang keadaan daerahnya. Ini dipilih DPD itu. Bahkan anak umur sekitar 25 tahun menjadi anggota DPD. Apa sih
mau dia buat, ya, terutama di daerah kami juga tidak kenal. Tetapi kalau dia pemilik itu, maka sultannya atau cucu sultannya yang punya kepemilikan, rasa berempati kepada masyarakatnya, dia tahu betul problem yang terjadi di daerah seperti apa. Ya, ini tidak ada perjanjian ketika Indonesia merdeka, para sultan itu menyerahkan tanah wilayahnya kepada pemerintah. Tidak ada, mana ada bukti, mana ada MOU, tidak ada. Cuma uang yang diserahkan, emas yang diserahkan, tapi tidak ada berbentuk kerjasama tentang kemerdekaan itu, tentang tanah. Sekarang coba kita lihat, 70% tanah Indonesia ini sudah dikuasai oleh orang lain. Ini menimbulkan kecemburuan. Jadi kita ini satu saat nanti tidak lagi menjadi pemilik negeri ini. Saya sebagai dosen mengajar sejarah, ya, menyampaikan kepada mahasiswa, ini sangat sekarang ke depan. Ya, jadi luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kami berharap para sultan seluruh Indonesia mungkin mendengar siaran kita ini, mari kita bersama-sama. Ya, paling tidak kita bisa membedah undang-undang di DPR itu agar sultan sebagai utusan daerah itu tidak dipilih, tapi tunjuk dia punya kemampuan di situ. Siapa yang punya untuk ketokohan? Itu bukan. Nah, akibat dirubahnya utusan daerah itu dipilih, yang terjadi seperti ini. Kami tidak kenal anggota DPR kami yang utusan daerah. Kalau si pemilihan umum DPR ya kenal, karena dipilih dari melalui partai. Nah ini mungkin ini jadi PR kita sampaikan kepada pemerintah, walaupun diskusinya panjang. Ya, kita sangat miris ke depannya. Jadi para pencoro lekbar mengatakan bahwa masih adakah Indonesia 30 tahun yang akan datang? Ini menjadi pertanyaan kita, ya. Dan itu juga menjadi renungan kita semua, ya. Jadi hari ini 28 Oktober kita memperingati hari Sumpah Pemuda itu. Kita bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, maruah ini. Dan kita juga berharap kepada para sultan, para raja, kita minta walaupun diskusi panjang, agar kita kembalikanlah undang-undang dasar kepada undang-undang dasar yang buruk dan konsekuen. Presiden Indonesia adalah presiden, pimpinan kita adalah warga negara Indonesia asli. Itu kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau panjang ini mulia panjang bisa 2 jam kita. Terima kasih.